Halo guysku, Bang Tusa update di sini. Selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan ya kepada teman-teman. Masih kembali dalam pembahasan parade saham IPO Januari 2024 teman-teman ya. Langsung saja guys, kali ini kita akan membongkar prospektus dari salah satu perusahaan yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Kita kedatangan lagi guys ya, ini namanya adalah PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk dengan kode saham SMLA teman-teman ya. Sektornya ada di basic material, periode book building tanggal 15 Desember sampai 22 Desember 2023. Rentang harga ada di 175 sampai 190 rupiah per lembar saham dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 4.656.250 lot teman-teman ya, seperti itu. Nah, si SMLA ini teman-teman ya, itu masuk ke dalam papan pengembangan dan dalam IPO ini itu ada bonus waran teman-teman yang akan diberikan kepada kita. Seperti itu guys. Kita akan bahas seperti biasa dari segi underwriter, struktur IPO, penggunaan dana IPO, laporan keuangan, valuasi dan lain-lain. Seperti itu guys ya. Dan juga disclaimer, video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi kepada teman-teman, juga sebagai bahan pertimbangan apakah nantinya teman-teman akan ikut meramaikan IPO-nya si SMLA ini atau tidak. Tidak ada ajakan, paksaan, apalagi ancaman untuk membeli saham IPO tertentu. Semua yang saya sampaikan bersumber dari prospektus perusahaan. Seperti itu guys ya. Nah, kita kupas mengenai profilnya dulu ya teman-teman. Jadi SMLA ini adalah bidang usahanya bergerak di perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan, minuman, perawatan diri atau personal care, dan kimia industri. Seperti itu guys ya. Perseroan berdiri sejak tahun 2013 teman-teman ya, di bidang perdagangan, pengangkutan darat, percetakan, industri, jasa, pembangunan, bengkel, dan pertanian. Perseroan menawarkan solusi satu atap untuk industri makanan, perawatan diri, dan bahan kimia industri. Perseroan menyediakan rangkaian lengkap produk berkualitas teman-teman, seperti oleoresin, kemudian ada ekstrak, flavor, dehydrated product, kemudian ada pengawet ya, pewarna makanan, antioksidan, pengemulsi, nutraceuticals, natural oil, filter UV, rheology modifier, asam lemak, texturizer, dan lain-lain. Produk perseroan telah digunakan di berbagai aplikasi industri ya teman-teman, mulai dari pengolahan makanan laut dan daging, kemudian ada produk konfeksioneri, kemudian ada minuman, bumbu, toiletries, kesehatan, suplemen, hingga personal care dan kosmetik eksklusif. Seperti itu guys ya. Nah, jadi secara garis besarnya si SMLA ini teman-teman itu adalah perusahaan bahan kimia. Seperti itu guys ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita langsung meluncur ke pembahasan prospektus dari IPO-nya PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk. Oke guysku, ini adalah jadwal IPO sementara ya teman-teman untuk IPO-nya SMLA teman-teman. Akan memulai masa offering atau penawaran umum itu pada tanggal 2 sampai tanggal 8 Januari 2024 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Januari 2024 teman-teman. Dengan underwriter atau penjamin emisi adalah sebagai berikut. Oke teman-teman, ini adalah underwriter dari IPO-nya SMLA ya teman-teman. Nah, untuk historis atau track record dari underwriter yaitu MNC Sekuritas ya. Nah, yang terakhir banget dia itu mengawal saham IPO Udang ya teman-teman. Udang itu dia masuk ke dalam papan akselerasi dan berhasil arah ya teman-teman. Untuk si Udang arah 2 kali kalau nggak salah ya, tapi di hari kedua itu kebongkar. Nah, untuk si Udang ini dia join ya dengan BQ kemarin, yaitu Korea Investment Sekuritas teman-teman. Nah, kemudian sebelum Udang dia mengawal saham IPO Messi ya teman-teman. Nah, Messi ini perusahaan akselerasi juga ya, yaitu sekolah swasta yang ada di Surabaya. Itu dia juga join dengan sekuritas lain ya. Dia join waktu itu dengan KB Velburi Sekuritas. Dan untuk IPO MSIE ini atau Messi teman-teman itu berhasil 5 kali ARB teman-teman ya. Nah, sebelumnya lagi sedikit lebih lama dia mengawal saham IPO SMIL. Nah, SMIL ini masuk ke dalam papan pengembangan kemarin, dia itu juga join dengan beberapa sekuritas lain ya.
untuk IPO-nya SMIL dan berhasil ARA 2 kali untuk IPO-nya SMIL. Nah, jadi dari segi track record ya teman-teman, si CP ini kurang bagus kalau saham akselerasi dan menarik untuk saham IPO papan pengembangan. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman untuk IPO-nya SMLA ini MNC Sekuritas tidak mengecewakan kita ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah struktur IPO guys ya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 465.625.000 lembar saham ya, atau mewakili sebanyak-banyaknya 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat teman-teman, dengan nilai nominal ada di harga Rp10 per lembar saham. Rentang harga ada di 175 sampai Rp190 ya teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan bisa deal di harga terendah lagi teman-teman ya, karena kalau di harga terendah menurut saya menarik ya teman-teman. Dan ini juga nilai emisinya sebanyak-banyaknya itu Rp88.468.750.000 teman-teman. Nah, ini tergolong kecil ya teman-teman untuk emisi IPO-nya ya, cuman 88 miliar. Nah, ini kalau pendapat saya pribadi ini bisa lah ya teman-teman untuk ARA sekali lah minimal, karena kecil banget nih untuk nilai emisinya, dan satu underwriter pun ini cukup kok kalau menurut saya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian dalam IPO ini juga ada waran ya teman-teman. Jadi sebanyak-banyaknya 232.812.500 waran baru teman-teman ya, atau mewakili 12,50% teman-teman ya, dengan rasio 2:1, di mana setiap pembelian 2 saham baru akan mendapatkan 1 waran secara gratis dengan harga pelaksanaan di harga 200 sampai 210 setiap sahamnya teman-teman, seperti itu ya. Dan dana hasil waran itu sebanyak-banyaknya Rp48.990.625.000 teman-teman ya. Nah, ini mirip dengan apa kemarin ya, Cegas juga harga warannya sudah ditentukan oleh perseroan untuk pelaksanaannya, seperti itu guys. Nah, ini struktur permodalannya setelah IPO ya. Setelah ada masyarakat dan waran seri satunya, maka susunan permodalannya akan menjadi seperti ini. Pengendalinya itu ada di PT Sinergi Asia Corporindo ya teman-teman. Kemudian diikuti oleh nama-nama individual atau perorangan, seperti itu guys. Nah, selanjutnya teman-teman kita bahas di sini adalah rencana penggunaan dana IPO. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan dengan tujuan sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 poin besar ya teman-teman. Nah, kita bahas dulu. Yang pertama, sekitar 6 miliar akan digunakan untuk pembelian satu gudang khusus bahan baku yang peruntukannya terbagi menjadi 3 bagian teman-teman, yaitu yang A untuk makanan, yang B untuk personal care dan kosmetik, yang C itu untuk industrial chemical teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, penggunaan dana IPO yang kedua sekitar 3,4 miliar akan digunakan untuk pengembangan lab research dan development teman-teman ya. Nah, ini juga ada rinciannya teman-teman ya. Yang A itu sekitar 2 miliar akan digunakan untuk pembelian peralatan teman-teman ya. Nah, peralatannya di sini ada pH meter, inkubator, dan masih banyak lagi ya teman-teman, seperti itu. Kemudian poin yang B sekitar 1,4 miliar juga akan digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium teman-teman ya. Nah, di sini ada pH meter, ada oven lab juga ya. Kemudian ada beberapa banyak lagi di sini alat-alat laboratorium, seperti itu guys. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan penggunaan dana IPO-nya itu untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan kepada unit bisnis, makanan, personal care dan kosmetik, serta industrial chemical, seperti itu guys. Nah, sedangkan pelaksanaan waran seri 1 akan digunakan perseroan sebagai modal kerja perseroan berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan untuk unit makanan, personal care dan juga industrial chemical ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini untuk penggunaan dana IPO-nya menurut saya juga bagus ya teman-teman, digunakan semuanya untuk kelancaran atau ekspansi usaha dari si
perusahaan. Seperti itu, guys. Nah, kemudian kita lihat di sini teman-teman untuk kinerja keuangan dari SMLE ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini penjualannya dari tahun ke tahun ya, dari tahun 2020 ke tahun 2022 itu naik ya, teman-teman, atau meningkat ya. Kemudian kita lihat tahun berjalan di 2023 ini juga meningkat, teman-teman, untuk penjualannya. Dan kalau kita lihat juga di sini laba bersihnya dari tahun ke tahun yaitu juga naik, teman-teman ya. Dari 2020 ke 2022 itu naik, dan sekarang juga di 2023 juga naik, teman-teman. Nah, ini menurut saya bagus ya untuk si SMLE ini. Nah, kemudian di sini kita lihat teman-teman posisi keuangan ya, atau laporan keuangan perseroan. Kita pantau dari segi aset, teman-teman. Di sini terpantau naik ya, dari tahun 2020 ada di 61 miliar, naik hingga ke 30 Juni 2023 itu ada di 86 miliar rupiah. Nah, kemudian kita lihat juga dari segi total liabilitas atau jumlah hutangnya terpantau naik juga ya, teman-teman, dari tahun 2020 58 miliar, kemudian per 30 Juni 2023 itu naik ke 63 miliar rupiah. Kemudian total ekuitas, teman-teman, atau modal terpantau naik ya, dari tahun 2020 ada di 3,3 miliar, kemudian melonjak per 30 Juni 2023 ada di 22 miliar rupiah. Seperti itu, guys. Nah, ini adalah laporan keuangan dari si SMLE ya. Jadi di sini kalau saya sih agak ngeri ngelihat utangnya, teman-teman ya, hampir mendekati jumlah aset, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kebijakan dividen ya, teman-teman. Nah, setelah penawaran umum perdana saham mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen perseroan bermaksud membagikan dividen tunai kepada pemegang saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun buku 2024. Nah, ini akan dibagikan tahun 2025, seperti itu, guys ya. Nah, kemudian ini kita lihat ada lock up period ya, teman-teman, atau pembatasan saham. Di sini akan di lock up itu selama 8 bulan setelah SMLE listing di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu, guys. Nah, ini kita intip sedikit ya, seperti biasa. Ini Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dari perseroan ya. Ada Bapak Gunawan di sini berusia 47 tahun, kemudian ada Bapak Halim Liawan selaku komisaris berusia 64 tahun ya. Kemudian ada Bapak Basa Sidabutar, teman-teman ya, warga negara Indonesia berusia 71 tahun. Kemudian ada Siumin selaku direktur utama warga negara Indonesia berusia 47 tahun ya, teman-teman. Kemudian ada Bapak Liawan Yusdianto selaku direktur warga negara Indonesia berusia 42 tahun. Nah, kemudian ini ada direktur lagi ya, teman-teman, juga sekaligus pemegang saham, teman-teman ya. Yulia Rosalin. Kemudian ada Tanti Royani juga, ini juga sebagai pemegang saham tadi, teman-teman. Namanya ada kita lihat di awal tadi ya. Warga negara Indonesia berusia 50 tahun, teman-teman. Nah, terdapat hubungan kekeluargaan ya, teman-teman, antara Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu Bapak Liawan Yusdianto adalah anak dari Bapak Halim Liawan. Seperti itu, guys. Nah, kemudian di sini kita lihat, teman-teman, adalah 10 jaringan dari perseroan ya, teman-teman. Ada 2 di Pulau Sumatera, teman-teman ya. Kemudian di sini ada banyak di Pulau Jawa dan 1 di Pulau Sulawesi. Seperti itu, guys. Nah, ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh SMLE ya, teman-teman. Nah, ini adalah oleoresin, teman-teman ya. Ini penggunaannya untuk saus ya, atau bumbu. Kemudian untuk produk olahan daging dan olahan susu. Seperti itu, guys. Nah, kemudian di sini adalah seafood extract ya, teman-teman. Nah, ini penggunaannya adalah untuk makanan hewan juga bisa ya, saus, olahan seafood juga bisa, teman-teman, seperti itu. Nah, ini adalah Lactisium, teman-teman ya. Ini produk olahan susu ya, teman-teman. Ini digunakan sebagai suplemen untuk mengurangi gangguan tidur, meningkatkan durasi tidur dan istirahat yang lebih baik. Ini produknya, guys. Nah, ini ada lagi seperti tepung ya, teman-teman. Ini untuk kosmetiknya, teman-teman ya.
untuk perawatan rambut, perawatan badan, perawatan muka dan lain-lain. Nah, yang ini juga sama ya teman-teman, ini untuk kosmetik juga ya teman-teman. Ini bisa digunakan untuk skincare, body care, face care, baby care, dan hair care. Nah, kemudian ini yang ketiga ya, olahan dari laut teman-teman ya. Ini dari alga merah teman-teman ya, produknya ini yang ketiga. Ini digunakan untuk perawatan kulit kering seperti itu guys. Nah, kemudian untuk produk industri khusus ya teman-teman, ini perseroan juga ada ya. Nah, ini dia serbuk titanium guys. Ini untuk lapisan kabel ya. Nah, kalau teman-teman suka atau sering lihat atau mengupas kabel listrik, nah itu ada serbuk-serbuk putih. Nah, ini juga dibuat oleh perusahaan seperti itu guys. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini bentuknya kimia resin ya teman-teman ya. Resin ini digunakan dalam aplikasi dari peralatan kantor seperti mesin fotokopi, interior, komponen mobil, dan lain-lain seperti itu guys. Nah, ini kita lihat adalah pelanggan-pelanggan dari perseroan ya teman-teman. Nah, ini ada totalnya itu ada 1.200 lebih teman-teman ya, untuk total pelanggan dari si perseroan. Dan di sini kita lihat juga diisi oleh nama-nama besar ya, nama-nama yang sudah kita kenal. Ada Unilever, Temposcan, Indofood ya, Ajinomoto, Wings Food, Cimory, dan lain-lain ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada banyak sekali pelanggan-pelanggan dari SMLA. Nah, kalau yang ini adalah pemasok chemicalnya atau bahan kimianya teman-teman ya. Nah, bahan-bahan kimianya itu dipasok dari luar negeri ya teman-teman. Ada dari Amerika, United Kingdom, ada Jepang, Korea, Cina, Taiwan, dan masih banyak lagi negara-negara luar yang memasok bahan kimia untuk perseroan seperti itu guys. Nah, kemudian teman-teman, ini adalah valuasi dari IPO SMLA ya teman-teman. Di sini kita lihat potensi market cap-nya itu ada di kisaran 407 sampai dengan 442 miliar rupiah. Dengan price to sales ada di 2,3 sampai 2,5 kali teman-teman. Untuk pairnya atau price to earning itu ada di 59 kali ya, sampai dengan 64,6 kali seperti itu guys. Kemudian price to book value atau PBV itu ada di 3,9 kali sampai 4 kali seperti itu guys. Ini adalah valuasi dari IPO SMLA. Oke teman-teman, dari hasil pembahasan kita untuk prospektus IPO saham SMLA ya, sudah ada poin-poin yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan teman-teman ya. Tetapi secara keseluruhan ini menurut saya salah satu IPO yang wajib untuk kita ikuti ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita lihat di sini dari segi bisnis dan prospek usaha ya teman-teman. Menurut saya bisnisnya bagus ya, dan prospek usahanya masih ada peluang untuk tumbuh di masa mendatang ya teman-teman, karena kita lihat juga ini pelanggannya banyak sekali dan diisi oleh nama-nama besar ya. Kita lihat tadi ada Unilever ya, kemudian ada banyak lagi nama-nama besar yang sudah kita kenal seperti itu guys. Nah, kemudian kita lihat dari segi underwriter ya teman-teman. Nah, underwriternya ini seringnya itu join ya teman-teman untuk mengawal saham IPO ya. Dan untuk saham IPO yang dikawal MNC untuk papan akselerasi ini menurut saya kurang bagus ya teman-teman, karena ada yang ARB sampai berkali-kali seperti itu. Nah, untuk papan pengembangan ya masih bisa lah ya untuk dapat cuan dari momen jangka pendek atau momen IPO hunter seperti itu guys. Nah, kemudian kita lihat dari segi penggunaan dana IPO ya teman-teman. Ini menurut saya juga bagus ya teman-teman. Penggunaan dana IPO-nya digunakan untuk ekspansi usaha dari SMLA seperti itu guys. Nah, kemudian kita lihat juga di sini dari segi bonus waran ya teman-teman. Ada waran yang ditawarkan itu 2:1 ya teman-teman. Jadi setiap pembelian 2 saham baru akan mendapatkan 1 waran secara gratis. Nah, kemudian kita lihat juga dari laporan keuangannya teman-teman ya. Laporan keuangannya menurut saya bagus juga ya teman-teman, dan aman Sulaiman teman-teman ya. Kita lihat
jumlah asetnya naik ya, kemudian jumlah hutangnya juga naik, tapi tidak terlalu begitu mengkhawatirkan ya teman-teman untuk hutangnya ini. Kemudian dari segi ekuitasnya juga terpantau naik teman-teman ya. Jadi ini laporan keuangannya menurut saya bagus teman-teman ya. Nah kemudian dari segi valuasi ya teman-teman. Nah jadi untuk valuasinya si SMLE ini dijual ke masyarakat itu dengan harga yang sudah cukup mahal ya teman-teman. Oke teman-teman, nah kalau dari saya pribadi ya, saya akan ikut ya IPO-nya si SMLE ini teman-teman ya. Karena ini menurut saya IPO-nya sangat menarik dan berpotensi untuk menghasilkan cuan teman-teman untuk kita yang ikut IPO-nya ya. Nah bagi teman-teman yang ingin ikut seperti biasa ya, pastikan dengan profil risiko masing-masing, pastikan juga untuk mengatur money manajemennya ya, untuk TP di berapa itu silahkan disesuaikan lah seperti itu guys ya. Ya saya akan ikut untuk memanfaatkan IPO Hunter untuk cari cuan seperti itu guys. Oke cukup sekian pembahasan kita untuk saham IPO kali ini ya, saham IPO SMLE. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan terima kasih atas dukungan dan mohon maaf atas segala kekurangan teman-teman ya. Seperti itu kita akan kembali lagi membahas saham IPO ya teman-teman untuk di Januari 2024 ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman.